dalam suka, dalam duka, tetap Engkau ku cinta. Pujian ini mengingatkan kami Tuhan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia ini bukan untuk berpesta pora. Yesus Kristus lahir ke dunia ini bukan untuk membuat dunia ini mengalami mujizat, mengalami hal-hal yang baik adanya. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini dilahirkan untuk menderita. Dia dilahirkan untuk mati, dia dilahirkan untuk menderita, bahkan dia dilahirkan untuk membuat damai antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah pada hari-hari yang berbahagia ini Tuhan, menjelang tanggal 24-25 ini Tuhan, kami rindu, kami akan mengadakan Tuhan serial khotbah atau rally Natal di tempat ini, sehingga kami boleh benar-benar mengerti di bulan ini tentang arti kelahiran Kristus bagi umat manusia. Oleh karena itu Bapa, izinkan hamba-Mu Tuhan dengan segala kekurangan hamba-Mu, biarkan Engkau berikan urapan-Mu yang baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu secara egois dari segala manusia, tetapi perkataan-perkataan Roh Kudus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan ajaib. Dan hari ini kami yakin dan percaya, siapapun yang sedang mendengar firman Tuhan, sementara firman Tuhan disampaikan, kami yakin dan percaya, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan, Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Dialah satu-satunya juru selamat dunia, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh karena itu Bapa, biarkan kami semua Tuhan boleh mendengar firman Tuhan di bawah kaki-Mu yang agung dan suci. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kalau kita masih bisa bersama-sama di tempat ini, kita mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena itu, hari ini kita akan kembali mendengarkan tentang serial khotbah Natal ya. Nah, jadi kita akan 1 bulan penuh ini kita akan mendengarkan serial dari hari ini 2 minggu berturut-turut. Serialnya apa Saudara? Dilahirkan untuk menderita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua minggu besok sama, dilahirkan untuk menderita. Itu tanggal 8 ya. Nanti tanggal 15 saya akan ambil satu judul khotbah lagi, mungkin gembala yang berbahagia, bukan gembala yang baik, tapi gembala yang berbahagia. Nah, nanti pas di tanggal 24 kita akan mengambil satu tema yang sudah saya persiapkan jauh-jauh hari, yaitu imam tanpa iman. Ya, bukan iman tanpa iman, bukan imam tanpa imam. Hati-hati. Imam tanpa iman. Imam tanpa apa Saudara? Iman, jangan sampai salah ya. Nah, dan seterusnya. Nanti serial ini saya namakan Rally Natal. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka kitab Ibrani pasal 2 ayat 14, satu ayat saja.
Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kita baca lagi yuk, sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, kita semakin menyadari bahwa kegembiraan Natal itu sebenarnya telah diselewengkan oleh iblis. Ada haleluya. Sebenarnya berita Natal itu bukan berita sukacita. Banyak pendeta yang mengatakan berita Natal adalah sukacita. Saya tidak bilang itu salah, tetapi kurang tepat. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, bahwa kegembiraan Natal itu bukan merupakan makan-makan, hadiah-hadiah, pesta. Padahal kalau kita perhatikan Natal yang pertama itu adalah Natal yang penuh dengan kesedihan. Ada amin saudara? Natal yang penuh dengan kesedihan. Yesus lahir tidak mempunyai tempat. Yusuf dan Maria begitu panjang perjalanannya. Terus tidak lama kemudian ketika dia dilahirkan pun Kristus tidak diterima oleh umat yang akan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan Paskah dan Natal ini sebenarnya saudara merupakan satu paket yang luar biasa. Kita menanti-nantikan seorang Juru Selamat, tapi Juru Selamat itu ditolak oleh umatnya. Jadi sebenarnya Natal itu bukan berita sukacita. Berita sukacita satu-satunya Natal adalah ketika Kristus datang ke dunia ini. Hanya satu beritanya, yaitu dia memperdamaikan kita dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara harus kita merenung baik-baik bahwa Natal itu bukan pesta kemewahan. Natal itu bukan pesta yang luar biasa. Natal itu bukan untuk berfoya-foya, tiup trompet dan yang lain-lain. Tetapi Natal itu adalah merupakan satu titik permulaan firman Tuhan yang mencapai satu pencapaian yang paling klimaks dari seluruh firman Tuhan yang terjadi di dalam dunia ini. Ini adalah anti klimaks yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Ada satu anti klimaks yang luar biasa ketika Natal terjadi, karena Allah tidak pernah berbicara kepada manusia. Dari kitab Maleaki sampai Matius itu kurang lebih berapa Bapak Ibu Saudara? 400 tahun. Itulah Natal yang sesungguhnya. Saya ingin kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang mewakili Tuhan berbicara kepada kita semua hari ini. Tuhan ingin mencetuskan hatinya kepada manusia. Tuhan ingin memberitahukan kepada manusia bahwa berita Natal ini sebenarnya adalah satu berita yang sangat berat. Dan berita Natal ini bukan berita asal berita. Berita Natal ini adalah berita evangelis, berita penginjilan saudara. Karena Natal tanpa penginjilan itu adalah Natal yang bersifat kosong, Natal yang bersifat tidak ada artinya. Tetapi Natal yang bersifat penginjilan, Natal yang menginjil, yang membuat setiap orang bertobat, mencari Kristus, mendamaikan Allah dengan manusia, itulah Natal yang luar biasa. Orang-orang di dunia ini bukan tidak memerlukan Yesus. Orang-orang di dunia ini memerlukan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya datang kepada Allah. Mereka hari-hari itu sedang bingung karena 400 tahun tidak berbicara Allah kepada manusia. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak berbicara sama pasangan saudara satu hari aja, rasanya gimana? Sudah? Wah, satu minggu gimana nggak berbicara sama orang tua kita? 1 tahun bagaimana? Kalau tidak berbicara 400 tahun,
What does it mean, saudara? Kita menganggap bahwa Allah itu sudah melupakan kita. Allah itu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dia sudah mengirim nabi. Dari nabi siapa? Habakuk, Yesaya, Yeremia. Terus saudara, semua nabi-nabi dia sudah kirim ke dalam dunia ini. Tetapi bukan gagal. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar bisa membuat jalan dan keselamatan dan hidup. Dan itulah yang hari-hari ini kita cukup berbahagia. Karena kenapa? Yesus masih mau datang ke dunia ini. Dan ini bukan merupakan satu persoalan yang main-main, saudara. Setiap kali Natal, kita nggak pernah main-main di dalam mempersiapkan Natal. Sudah panjang lebar kita persiapkan Natal ini. Begitu bermakna, begitu luar biasanya. Dan saya ingin katakan bahwa Natal ini bukan merupakan satu-satunya paket keselamatan. Paket keselamatan ada Natal, ada Paskah, ada apa lagi saudara? Ada kebangkitan, ada kenaikan. Itulah paket keselamatan. Ini bukan hanya satu-satunya paket keselamatan. Oleh karena itu, hanya ada satu good news dan hanya ada satu kabar baik bahwa orang berdosa boleh kembali berdamai dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kabar baik inilah yang harus kita mulai, bahwa Allah itu berubah menjadi manusia, dan manusia itu mempunyai, dan dia masuk ke dalam manusia, menyatu dengan daging, saudara. Inilah satu hal yang tidak akan pernah terjadi lagi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya satu kali terjadi. Oleh karena itu, Ibrani pasal 2 ayat 14 mengatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Coba kita ulangi lagi. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari mana? Dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara yang terkasih, di dalam ilmu psikologi yang menjadi keindahan adalah pengertian antara manusia yang lebih berpengalaman, yang berada di dalam kesulitan. Tetapi itu adalah pengalaman-pengalaman biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah turun ke dunia ini berdasarkan apa? Kalau kita berpikir-pikir, untuk apa sih ya sebenarnya? Kalau kita berpikir secara logis, kita berpikir secara apapun, nggak ada satu alasan Allah itu mau menyelamatkan manusia. Nggak ada, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, dan seterusnya. Kita perhatikan baik-baik. Apa sih sebenarnya konsep Tuhan itu ingin menyelamatkan manusia? Dan kenapa itu begitu urgent pada saat terjadi di hari Natal, pada saat terjadi Yesus Kristus lahir ke dalam dunia? Nanti kita akan perhatikan beberapa hal ini supaya kita lebih mengerti mengapa itu harus terjadi. Saudara, pemazmur berkata, aku akan mengatakan kalimat-kalimat yang berbijaksana melalui kecapi yang aku mainkan. Biarlah orang-orang di aliran atas atau aliran bawah semua mendengarkan dengan baik, karena itu adalah firman Tuhan. Saya ingin katakan hari ini, nggak ada satu orang pun yang lebih miskin daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Nggak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang lebih menderita daripada Yesus Kristus. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah dihina, yang pernah dihina, yang pernah dihancurkan seperti Yesus Kristus. Ya apa ya? Tidak ada. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang pernah menderita. Saya mau tanya sama kita semua, Bapak Ibu Saudara, mau ketika orang tua saudara sebelum lahir, atau mungkin pas waktu saudara lahir, anakku sayang, engkau lahir untuk menderita. Siapa yang mau? Ada yang mau di sini? Bilang sama anak kita, misalnya Ibu Tari, Ucok, Ucok siapa namanya? Gio, gitu kan? Apakah Gio mau lahir untuk menderita seumur hidup? Ada nggak yang mau? Tapi Yesus
Dia sudah didesain ketika lagi sebelum lahir pun. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia lahir untuk menderita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu terpatri di dalam hati Yesus Kristus. Dari semenjak dia lahir sampai dia besar, sampai dia umur 33. Nanti kita akan belajar itu. Sampai kita umur 33 setengah tahun. Begitu luar biasanya Yesus. Dia memang dilahirkan untuk menderita. Nggak ada satupun manusia ini yang mau lahir untuk mati. Dulu saya pernah mungkin 8 tahun yang lalu saya berkhotbah born to die. Born to die. Lahir untuk mati, lahir untuk menderita. Saudara, mengapa anak Allah yang begitu luar biasa, mempunyai kemuliaan, kehormatan demikian besar di surga, harus turun untuk mencicipi, merasakan, mengalami, melewati semacam kehidupan yang begitu menderita, begitu banyak sengsara? Jawabannya hanya satu, saudara. Karena kasih yang mendorong dia turun dari surga ke dunia ini. There is no greater love than the greatest love of Jesus Christ come down from heaven to bear your sin and hung on the cross to replace you on me. Artinya Bapak Ibu Saudara, nggak ada lagi cinta kasih yang lebih besar daripada Allah, daripada kasihnya Yesus Kristus untuk datang dari surga ke dunia ini, untuk dapat menghapus dosamu, untuk dapat membuat dia mati di atas kayu salib, untuk dapat menggantikan kita orang percaya. Dahsyat, heran, dan ajaib. Oleh karena itu kita akan belajar 3 hal hari ini, saudara. Yang pertama, kita belajar Yesus ini dipersiapkan hatinya. Karena ini kita mesti belajar. Saya mau tanya sama kita semua, kita ini pengikut Kristus atau murid Kristus? Murid atau pengikut? Beda nih saudara ya, antara kita murid atau pengikut. Kalau pengikut itu hanya ikut-ikutan. Di mana ada mujizat, dia ikut. Di mana ada gereja besar yang pendetanya bisa melaksanakan mujizat, dia ikut. Di mana ada pendeta yang bisa mengajar dengan luar biasa, dia ikut ke sana. Di mana ada gereja yang makanannya enak, dia ikut ke sana. Itu namanya pengikut, saudara. Penggembira. Yang namanya murid apa, saudara? Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Tanpa sangkal diri dan pikul salib, tidak akan pernah ada orang bisa menjadi murid Kristus. Oleh karena itu, inilah persiapan hati yang harus juga kita lakukan. Seperti Kristus ketika dia turun ke dunia, ada banyak persiapan hati yang sudah dipersiapkan oleh Allah Bapa di surga untuk membuat Yesus Kristus itu benar-benar siap turun untuk berperang bagi umat manusia. Yang pertama, persiapan hati apa yang Yesus Kristus persiapkan di dalam dunia ini? Yaitu dia siap hatinya untuk apa, saudara? Dibatasi. Saya mau tanya sama kita semua, waktu Yesus ada di kerajaan surga, waktu dia ada di sana, dia terbatas sama ruang dan waktu? Dia terbatas, saudara? Dia terbatas uangnya? Dia mau beli apa aja ada? Dia mau merintah apa aja bisa? Semua dia bisa lakukan, tidak terbatas. Coba saudara bayangkan, kalau kita diberikan sama suamimu 50 juta setiap bulan, ya misalnya Bu Yono dikasih sama Pak Yono 50 juta setiap bulan, Pak Budi ngasih istrinya 50 juta, tiba-tiba bulan depan dikasih 50 ribu. Coba kita pikir baik-baik, jadi gimana kira-kira itu? Dari 50 juta ke 50 ribu, halo, kita merasa dibatasi. Waduh Pak, kok batasnya? Nah, itu baru hanya nilai 50 juta. Yesus Kristus punya harta di dunia berapa triliun, Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu nggak? Halo? Konglomerat paling punya berapa? 32 triliun. Punya berapa? 100 triliun. Yesus punya berapa triliun? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, payah nih. Katanya Allah kita heran dan besar. Allah kita kaya, Allah kita luar biasa, Allah kita pemilik. Giliran ditanya, berapa harta Yesus Kristus yang ada di dunia ini? Ayo, berapa? Nah,
Pinter deh anak-anak kita. Hartanya tidak terbatas. Kalau orang 1 triliun nolnya berapa? Ada yang tahu nggak di sini? Makanya saudara nggak kaya-kaya. Triliun aja nggak pernah tahu nolnya berapa. Orang kalau mau kaya harus tahu dulu 0 triliun. Nah baru oke, aku mau nyampe 0 triliun sekian. 1 triliun berapa nolnya? 9 apa 12? 12. Masa 9 mah baru ya 12. Nah kalau Yesus punya misalnya 1000 triliun, nolnya berapa? 15. 1000 triliun baru 15, saudara, ya kan? 15. Nolnya tambah lagi. Terus, saudara. Bayangkan, dia yang punya segala-gala, tiba-tiba dia harus masuk ke dalam sosok bayi yang punya segala macam keterbatasan. Hebat, luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dia mau masuk ke dalam keterbatasan sebagai manusia. Dia masuk menjadi bayi Yesus yang segala-galanya terbatas. Mau makan gak bisa, harus nangis. Ada haleluya. Dia makan harus nangis. Dia mau minum susu harus nangis, saudara, selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia menjadi anak kecil. Saudara, itu banyak keterbatasan, saudara. Nah, ini adalah segala sesuatu yang luar biasa. Terbatas oleh natural law, terbatas oleh hukum apapun di dalam dunia ini. Yesus akhirnya harus dibatasi dengan hukum fisika, harus dibatasi dengan hukumnya hukum, harus dibatasi dengan keterbatasan hukum alam, hukum tubuh, hukum materi. Dia Yesus ini berada di dalam dunia ini dengan segala keterbatasan. Dan itu tujuannya hanyalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Luar biasa ya. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara, siapa manusia yang pernah punya pikiran seperti itu? Coba, ada nggak angkat tangan di tempat ini? Saudara, tadinya orang kaya, tiba-tiba ingin menyelamatkan satu orang. Tiba-tiba saudara bilang, aku nggak mau jadi orang kaya lagi, aku tinggalkan seluruh. Ini benar-benar tinggalkan loh, saudara, bukan main-main. Saudara, nanti ya ganti status, saya statusnya jadi orang susah dulu. Enggak, ini benar-benar saudara break, tinggalkan kehidupan saudara yang lama, saudara masuk kehidupan yang baru, terus melayani Tuhan, melayani segala-galanya, mau menyelamatkan 1 atau 2 orang saja untuk orang itu bisa diselamatkan. Kira-kira ada nggak manusia yang seperti itu? Halo? Ada nggak kira-kira? Itu baru 1, saudara. Ntar kita lihat lagi lebih dalam lagi. Bayangkan, saudara, Yesus itu rela untuk menderita di dalam keterbatasannya dia sebagai manusia. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Manusia itu punya keterbatasan yang begitu terbatas, seterbatas-terbatasnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada seorang pendeta yang ngomong begini, jangan langsung percaya. Wah, saya itu saya bisa melakukan mujizat yang tidak terbatas. Saudara pernah dengar nggak ada pendeta melakukan berkata-kata seperti itu? Halo? Ada pernah nggak dengar pendeta yang bilang dia bisa masuk ke neraka? Ada nggak? Ada kan? Lihat aja di YouTube, banyak kok. Ada 1-2 orang. Habis itu dia bilang dia masuk penjara, masuk ke mana namanya? Ke neraka. Habis itu dia disiksa. Disiksa sama siapa? Disiksa sama siapa? Sama Yesus atau sama setan? Dia bilang dia disiksa sama setan. Saudara percaya? Nah, ini kita belajar makanya. Saya mau tanya sedikit sama Bapak Ibu Saudara, percaya ada neraka atau surga nggak? Itu dulu deh. Halo, percaya nggak? Oma percaya nggak ada neraka sama surga? Percaya? Nah, neraka itu tempat apa ya? Tempat manusia disiksa atau apa? Jangan sampai salah nih, ya. Orang Kristen jangan sampai salah menganggap neraka itu apa. Coba, kalau menurut Pak Pendeta itu, neraka itu tempat manusia disiksa.
Jadi dia datang ke neraka sementara ada banyak manusia, dia menggantikan seluruh manusia untuk disiksa sama iblis, dipotong kakinya, ditusuk pantatnya sampai nembus ke ujung, dipotong lidahnya segala macam. Benar nggak begitu? Menurut saya, bukan menurut saya, menurut Alkitab. Coba kita buka. Kita buka berapa saudara? Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29. Nanti disambung dengan Matius 25 ayat 41. Saya hafal luar kepala. Coba benar nggak ya? Kalau benar, puji Tuhan. Matius 8 ayat 28 sampai 29. Benar nggak nih? Nah, kita kalau mengukur pendeta, termasuk mengukur saya, mengukur siapapun yang sedang bercerita tentang kesaksian, itu harus back to apa ini saudara? Bible, kembali ke Alkitab. Ini yang benar. Coba lihat 28-29. Apa yang firman Tuhan katakan? Yuk kita lihat ya bersama-sama. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan iblis apa kerasukan Yesus? Oh, kerasukan setan, menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ayo baca, Bapak Ibu Saudara sekarang yang baca. 1, 2, 3. Apa saudara? Siapa yang disiksa? Siapa yang disiksa Bapak Ibu Saudara? Hah? Manusia apa iblis? Siapa yang menyiksa? Enggak, yang menyiksa. Yang menyiksa iblis, yang disiksa iblis ya bagaimana? Ya kan? Jadi di sini jelas iblis disiksa sebelum waktunya. Jadi nanti suatu saat ketika ada hari terakhir iblis masuk ke neraka, yang disiksa itu iblis bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, nyaho sekarang, iblis yang disiksa bukan manusia. Pendeta Oon yang bilang dia disiksa karena menggantikan manusia, jangan sampai disiksa di neraka. Oon. Oke, satu lagi saya buktikan. Matius 25 ayat 41. Ya, coba kita lihat Matius 25 ayat 41. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara ngerti nih, jangan dibodohin sama orang seberang juga ya kan. Matius 25 ayat 41. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk siapa saudara? Iblis dan malaikat." Api kekal itu apa? Api kekal itu apa? Neraka. Yang masuk ke dalam api kekal itu yang disiksa siapa? Iblis dan malaikat yang seperti apa? Lucifer, ya kan? Lucifer. Saudara, kita jadi mengerti bahwa manusia itu punya keterbatasan. Saya mau katakan sekali lagi, jangan pernah menganggap siapapun hebat. Jangan pernah menganggap siapapun itu, wah saya itu tidak terbatas. Manusia itu punya otak yang tidak terbatas. Nanti dia akan bisa menjadi apapun. No. Manusia itu punya keterbatasan. Saudara, tidak ada manusia yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita sembah itu tidak terbatas. Tapi manusia yang masih ada di dalam dunia ini punya banyak keterbatasan. Inilah poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa dia rela untuk datang ke dunia ini menderita dalam keterbatasan dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus turun ke dalam dunia, dia siap untuk diikat dan dilimitasi oleh segala hukum Taurat. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi Yesus ketika dia lahir, dia diikat dengan tubuh. Ketika dia sudah besar, dia harus memahami dan mematuhi hukum apa saudara di dalam dunia ini? Hukum Taurat.
Jadi jangan sampai salah. Banyak orang-orang pendeta yang bilang salah, meniadakan hukum Taurat, mengganti hukum Taurat dengan hukum yang baru. Salah. Dia menggenapkan hukum Taurat ke dalam dunia ini. Saudara yang terkasih, kita ini semua suka nggak kebebasan? Kita ini semua suka nggak bebas? Suka kan? Saudara, kalau ada lampu merah, lagi ngebut, tiba-tiba merah, kira-kira saudara kepengennya langsung bablas saja atau berhenti? Sebenarnya kepengennya bablas, tapi kita kan harus mematuhi aturan. Itulah, kita harus mematuhi aturan, saudara. Nah, kalau Yesus itu juga sama, dia dibatasi oleh hukum, dia dibatasi oleh hukum alam, hukum Taurat. Dan bagaimanakah Yesus yang tadinya benar-benar Allah 100% harus dibaptis oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Berarti dia harus memenuhi hukum Taurat ketika dia ada di dalam dunia ini. Dan kalau saudara lihat baik-baik, saya mau tanya sama kita, ada yang mengerti nggak kenapa Yesus baru bisa melakukan pelayanannya setelah dia umur 30 tahun? Kenapa dia tidak melakukan pelayanannya waktu dia umur 17, 18, 19, 20 sampai 30 tahun? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Yesus baru namanya pamornya naik umur 30, 30 setengah, 31, 32, 33, mati di 33 setengah. Kenapa? Kenapa Yesus tidak powerful? Saya mau tanya, Yesus bisa nggak melakukan kehebatan-kehebatannya itu sebelum umur 33? Sebelum umur 30? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Bisa kan? Tapi kenapa dia nggak lakukan? Karena dia harus mematuhi hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat? Umur 30 orang baru bisa di Israel itu menjadi imam. Setelah dia menjadi imam, baru dia bisa melayani Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus waktu umur 12 tahun dia harus jalan berhari-hari ke bait Allah? Saudara pernah baca kan kisahnya 12 tahun Yesus berjalan ke bait Allah? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Harus dia mematuhi hukum Taurat, yaitu dia harus ditabiskan menjadi bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah, saudara? Menjadi, kalau di Katolik dibilang apa tuh namanya, anak altar, bar mistas. Jadi saudara, kita mengetahui sekarang bahwa Yesus itu dia rela sepenuh hatinya untuk apa, saudara? Untuk mematuhi hukum Taurat. Tapi sayang 1000 sayang, sayang disayang, sayang 1000 sayang. Ternyata orang-orang yang mematuhi hukum Taurat itu adalah orang-orang yang paling bejat sedunia. Ngeri ya? Nanti, makanya itu nanti kita akan ulas lebih dalam lagi waktu kita berbicara soal imam tanpa iman. Saudara bisa perhatikan, di Israel saat itu banyak pemimpin-pemimpin agama yang munafik. Berapa banyak orang yang menyimpan kenajisan di balik jubah keagamaannya. Berapa banyak orang yang hari-hari itu mencari uang, mencari rezeki di gereja, saudara. Sampai Yesus Kristus menunggang balikan, apa itu namanya, dagangan-dagangan burung lah, segala macam yang orang berdagang di mana? Di pelataran gereja, saudara. Begitu banyak, begitu. Sampai Yesus bilang, celakalah engkau, hai ahli Taurat. Engkau penuh dengan kepura-puraan, engkau penuh dengan hal-hal yang najis, bertobatlah. Tapi sayang, sungguh disayang. Ternyata orang-orang sampai hari ini, orang-orang yang mematuhi hukum Taurat, orang-orang yang beragama, negara yang paling beragama adalah negara yang paling kotor. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Negara yang paling kotor. Indonesia negara paling beragama nggak? Dibandingin Cina, dibandingin Bangkok atau Thailand, atau dibandingin negara-negara lain, Indonesia itu negara yang paling beragama nggak, Bu, Pak? Luar biasa. Kalau di mata luar gitu, pakainya semuanya beragama, rapi-rapi seperti saya. Tapi negara kita adalah negara yang paling kotor. Mau buktinya? Lihat aja. Pilkada kek, pilpres kek,
Saya berani bilang begini karena kenapa? Memang benar kok. Terjadi berbagai macam kecurangan di semua lini, di semua apa itu begitu luar biasa. Ada apa tuh namanya politik serangan fajar lah, segala macam, uang lah, inilah itulah. Karena kenapa saudara? Karena itulah yang saya bilang. Ternyata di negara yang paling beragama adalah negara yang paling kotor. Bahkan di negara ateis itu tidak sekotor. Bahkan orang ateis bingung. Ini sebenarnya yang ateis siapa sih? Orang yang paling beragama atau orang yang tidak beragama, Bapak Ibu Saudara? Siapa ya? Yang paling ateis itu siapa sebenarnya? Yang tidak mengakui Tuhan. Justru orang kalau takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Tapi ini beragama. Wah, kalau Natal, paling luar biasa. Gereja setan paling besar di mana, Oma? Manado. Padahal basis kekristenan yang luar biasa adanya di mana? Manado. Itu ke Manado ya. Saya dulu pernah tinggal di sana 4 bulan sama 3 bulan. Wah, kalau Natalan saya 3 kali Natalan di sana itu luar biasa, saudara. Di jalanan semua pakai lilin. Kita berasa Natal seperti di Eropa lah, ya kan? Kalau di Eropa kan Natal, salju, wah indah-indah luar biasa. Suasananya beda. Kalau saudara pengen nggak usah ke Eropa, pengen Natal, benar-benar suasana Natal, coba deh datang ke Manado. Benar-benar itu makan di mana-mana gratis, saudara. Mau ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, saudara tinggal bilang hello, gitu kan? Salaman, ramah-ramah, diajak makan. Mau diajak makan babi atau yang lain itu biasa. Tapi disitulah timbul gereja setan paling besar di Indonesia. Sumber gereja setan paling besar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ini ingin Yesus ini sebenarnya ingin mengingatkan saudara bahwa Tuhan ini tidak bersandiwara di dalam Dia. Seringkali kita berpikir kan, kita berpikir secara logika manusia, kita berpikir begini. Ini Yesus ini diturunin Allah ke dunia ini kayak sandiwara. Iya apa ya? Ada yang pernah nggak berpikir begitu? Hanya main-main doang nih. Dia disiksa, tapi dia nggak merasa sakit. No, dia tetap sakit, saudara. Dia tetap sebagai manusia. Kemanusiaannya itu membuat dia sakit 100%. Ya, membuat dia sedih, membuat dia melakukan segala-gala. Dan satu hal lagi, saya mau tanya supaya kita semua clear-clear-nya kalau ditanya. Yesus ada kemungkinan bisa berbuat dosa nggak ketika dia mengalami tekanan, penderitaan, tantangan? Ayo, ada yang ngerti ya? Bisa nggak? Dia ada kemungkinan nggak Yesus berbuat dosa? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Bisa nggak Yesus? Ada kemungkinan nggak Yesus berbuat dosa? Ada. Begitu banyak peluang, begitu banyak yang bisa dia lakukan untuk berbuat dosa. Tapi dia tidak berbuat dosa. Sama sekali dia tidak berbuat dosa. Sekalipun dia mungkin berbuat dosa. Itulah yang dia mau ajarkan kepada kita. Dia turun, dia masuk ke dalam hukum Taurat. Dia berhadapan dengan hukum Taurat, tapi dia tidak berbuat dosa sedikit pun, saudara. Tidak berbuat dosa sedikit pun. Itulah yang diajarkan kepada kita semua agar kita coba mengerti bahwa ketika Yesus juga datang ke dunia yang begitu, kita kan seringkali berpikir begini, Pak, kita kan ada di dunia, kita ada di dunia bisnis. Kalau kita nggak ngikutin cara orang dunia berbisnis, bagaimana Pak kita bisa berbisnis? Iya apa ya? Buktinya Yesus bisa lakukan itu dan dia lulus tanpa berbuat dosa, pulang kembali ke rumah Bapa di surga tanpa berbuat dosa. Saudara rindu hal itu terjadi buat kehidupan kita? Tidak mudah. Tapi kita coba belajar untuk kebenaran ini sehingga kita mengerti bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menderita. Saya mau tanya satu lagi. Kalau gurunya menderita, saudara mau ikut menderita nggak? Halo? Guru kencing berdiri, murid kencing? Saudara murid Yesus bukan? Tapi murid Yesus maunya senang ya, happy, sukacita. Kalau susah sedikit aja, Tuhan. Terus kalau doa nggak dijawab-jawab,
Setahun nggak dijawab, 2 tahun nggak dijawab, 5 tahun nggak dijawab, 10 tahun nggak dijawab, 15 tahun nggak dijawab. Kira-kira saudara mundur nggak dari Tuhan? Kebanyakan orang mundur dari Tuhan. Bye-bye katanya. Bye-bye Yesus. Saudara, saya mau katakan hari ini bahwa mengikut Yesus itu berarti kita benar-benar siap untuk menderita. Karena tidak ada kekristenan yang tanpa penderitaan. Bukan berarti kekristenan harus selalu menderita, bukan juga. Tetapi kekristenan itu adalah dia rela untuk menderita. Dan Yesus ini adalah satu-satunya yang luar biasa. Kita akan bahas di poin yang terakhir, saudara. Yesus Kristus bersiap turun ke dalam dunia ini. Dia siap untuk dipermalukan, dihina di dalam dunia, saudara. Dan dia terlalu banyak musuhnya, saudara. Terlalu banyak musuh Yesus. Jarang sekali yang bisa berteman, bersahabat dengan Yesus. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, ada satu ciri khas murid Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara coba benar-benar dalamin ini, taruh dalam hatimu yang paling dalam, apakah engkau benar-benar murid Yesus atau bukan? Disinilah letaknya. Kalau Yesus, saudara, ketika dia sedang melakukan mujizat, masih ingat dia melakukan mujizat memberi makan berapa orang, Bu? Pak? 5.000 orang. Semua orang saat itu sudah rapat, ya kan, di dalam ininya ya, semua tuh, saya yakin pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat semua, udah dah, ini aja deh yang jadi raja, ini aja deh yang jadi presiden, ini aja yang kita tunjuk, pokoknya aman, nggak akan terjadi apa saudara? Kelaparan. Berat langsung 5.000 roti. Berat langsung orang punya harta. Berat langsung orang miskin jadi kaya. Tuhan, saya mau minta mobil, dikasih mobil. Tuhan, aku mau minta motor, dikasih motor. Mungkin saat itu semua pada berunding, dia aja deh yang jadi raja, udah nggak ada yang lain lagi. Dia pasti hebat, dia pasti luar biasa, dia pasti dahsyat. Iya apa ya saudara? Dalam pikiran dunia. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ketika dia selesai melakukan mujizat, apakah dia keluar-keluar, nih saya nih yang hebat melakukan mujizat? No, dia mundur berdoa. Dia tidak mau untuk ikut-ikutan. Dan terakhir dia bilang apa? Mengikut aku bukan soal makanan dan minuman. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Hebat luar biasa. Yesus, mengikut Yesus itu satu. Ketika susah, dia datang. Ketika sudah ada yang lebih luar biasa senang, dia mengundurkan diri. Ketika ada masalah, dia melayani kita. Ketika kita sedang dalam keadaan ini, dia mendampingi kita di dalam doa-doa kita. Ketika kita sudah dalam keadaan senang, kita tinggalkan dia. Dia juga permisi untuk tidak melanjutkan itu. Itulah karakter Kristus. Jadi jangan sampai kita punya sebagai orang Kristen yang hanya profit oriented. Kita selalu punya teman, kalau teman ini menguntungkan, maka kita akan deketin dia. Kalau anak kita menguntungkan, kita akan deketin dia sedekat-dekatnya. Anak yang satu kurang sukses, sebodoh amat. Anak yang satu saja yang lebih sukses, anak kedua saja yang lebih sukses, anak ketiga saja yang lebih sukses, yang lain dibuang. Ya, tapi Kristus tidak demikian. Kristus malah dia datengin orang yang lagi ada masalah, dia datengin orang yang lagi sedang bermasalah besar, dia selalu turun. Masih ingat nggak Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada di Taman Getsemani, terus datang pasukan untuk menangkap dia, siapa yang memancung kupingnya? Siapa? Yusril. Ya, itu cetret. Yesus bilang apa saudara? Ayo. Makanya saudara rajin kayak baca Alkitab, kenapa sih? Jangan cuma dengerin Alkitab. Apa yang Yesus katakan? Diambil lagi, terus dipasang. Masih stereo nggak kupingnya kira-kira? Tahu-tahu Yesus salah pasang kan? Tiba-tiba jadi, gigi kanannya sama. Klep, waktu selesai dipasang nggak benar? Minggir. Ini yang harus engkau tangkap. Murid-murid, engkau nggak usah ditangkap. Dia maju di saat bahaya datang. Dia mundur di saat kita sudah dalam keadaan baik-baik saja. Itulah
Kalau kita terbalik, saudara. Di saat sedang masalah datang, teman sedang susah, waduh, gembala sedang ini, semua sedang repot ini. Waduh, saya mundur, maju. Giliran sudah enak, semua sudah senang, saya maju lagi, kucak. Itu kekristenan yang hari-hari ini terjadi. Bukan hanya di sini, di sana sini, banyak sekali, saudara. Sebenarnya kemurnian seorang pengikut Kristus itu hanya satu, saudara. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Kristus. Baru kita bisa menjadi pengikut Kristus. Tanpa itu, saudara, lupakan kekristenan saudara. Saudara bilang, saudara masih menjadi orang Kristen? Ya, kadang-kadang sih Pak. Saudara mesti jawab dengan jujur seperti itu. Jangan saudara bilang, udah cuti bertahun-tahun, ya kan, karena muntaber. Tahu nggak saudara muntaber apa? Hah? Saudara cuti dari gereja karena muntaber. Ada yang tahu nggak muntaber? Mundur tanpa berita. Jadi kalau di sini ada yang tiba-tiba nggak datang, Bu, kena muntaber, ya. Bu Susan kalau nggak datang, Bu, kena muntaber. Kalau dulu Gua Adulam sudah lewat. Sekarang seri muntah. Bu Seni lagi muntaber. Mundur tanpa tersinggung sedikit, mundur dari gereja. Sini ada pengerja yang sudah di atas 10 tahun, gara-gara tersinggung sedikit, mundur dan mundur tanpa berita. Muntaber tanpa beritahu saya sebagai seorang gembala, mundur aja begitu. Saya sih cuma ketawa aja, saudara. Ya mundur ya silahkan, pintu terbuka lebar. Orang gereja bukan milik saya, kok milik bersama, bukan milik saya, milik Tuhan. Kenapa saya mesti nahan-nahan? Nggak ada saya nahan-nahan. Terserah mau mundur kayak mau apa, please. Ya kan, bisa di gereja lain, bisa dia lebih luar biasa mungkin di gereja lain gitu. Tapi jangan sampai saudara di tempat ini muntaber. Ada haleluya? Ya, katakan kiri kananmu, jangan muntaber. Di gereja manapun saudara jangan muntaber. Ya, muntaber. Kalau orang-orang kan kalau muntaber apa singkatannya? Muntah apa Bu Seni? Hah? Muntah, tarnya apa? Bukan. Nah, saudara sering bilang nggak itu muntaber? Tapi sekarang kagak tahu artinya. Coba lihat di Google, muntaber apa? Deborah tahu nggak muntaber? Nah, makanya saudara. Jadi sekarang lebih bagus saudara kalau besok-besok kunjungin jemaat. Halo Ibu, lagi muntaber gitu. Jangan sampai muntaber ya Bu ya. Mundur tanpa berita. Ya kan? Yesus itu tidak pernah mundur tanpa berita. Dia tidak pernah mundur dan dia tidak pernah mundur tanpa berita. Dia selalu ada. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, itu adalah berita terbesar untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu hari ini kita tahu, tidak memperpanjang khotbah ini karena minggu depan masih ada sambungannya. 3 poin lagi, ini poinnya cukup panjang. Ada 3 poin sekarang, 3 poin ke depan. Di minggu depan kita bisa melihat bahwa memang dia dilahirkan untuk menderita. Born to suffering. Born to suffer. Born to suffer. Born to suffer. Jadi kalau saudara jadi pengikut Kristus, kalau saudara dihina, saudara difitnah, saudara diolok-olok, terus apa lagi saudara? Sebagai orang Kristen nih, kamu miskin melulu menjadi orang Kristen, dihina, saudara bilang, ya itulah aku, karena aku adalah murid Kristus yang memang nasibku harus dihina, diolok-olok, karena aku lahir bukan untuk senang-senang kesenangan dunia, tapi aku lahir untuk menderita, untuk bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu saya ingin ingatkan nanti di malam Natal dan Natal ya saudara, coba ambil waktu sejenak, jangan cuma makan-makan, happy-happy di restoran, di hotel, ngumpul-ngumpul, cekakak-cekiki, foto, TikTok lagi, ya kan? Cek betuk-betuk, tung-tung, gitu kan? Ya Bu Susan, cek betuk-betuk, dung-dung, gitu kan? Natalan gitu. Apa Natal, lagu Natal apa? Long time ago in
in Bethlehem. Wah, happy kan? Boleh, saya nggak bilang nggak boleh happy. Tapi saudara ambil waktu, merenunglah 15 menit, 30 menit. Tuhan, terima kasih ya karena Engkau menderita, aku bisa seperti ini. Tuhan, dalam aku menjalani kehidupan, aku nggak mau lagi emosional, aku nggak mau lagi hal-hal yang jauh lah daripada Kristus. Saya seringkali mengukur diri dengan Kristus dan seringkali malu, saudara. Kalau ngebaca, saya mempersiapkan khotbah, baca khotbah, waduh, malu, seringkali malu. Kok jauh banget ya kita dari karakter Kristus. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang jarang baca Alkitab, kan nggak tahu ukurannya seperti apa. Saya aja yang sering baca Alkitab malu. Tapi kalau saudara nggak baca Alkitab, ya nggak tahu malunya di mana gitu kan. Saya nggak tahu saudara malunya di mana. Kalau nggak baca Alkitab ya nggak tahu juga kan. Karena kan bagaimanapun ini, kalau saya sering pikirkan dalam pikiran saya, ini adalah apa saudara? Cermin. Ini tuh cermin loh. Wah, kita ngelihat diri kita sendiri. Oh, begini ya. Kita kadang-kadang nggak rela menderita buat Tuhan. Terus terang aja, kita sering kali tidak rela menderita buat Tuhan. Sering kali hitung-hitungan sama Tuhan. Sering kali kita hitung-hitungan waktu. Mau doa kita males, mau doa malam bersama-sama kita males, ya kan? Mau doa pagi boro-boro saudara bisa bangun. Mau doa apa-apa lagi gitu ya, nggak ada. Ya itulah cerminan engkau benar-benar murid Kristus atau tidak. Kalau engkau sering berkaca sama Alkitab, engkau malu. Tapi kalau engkau nggak pernah berkaca sama Alkitab, engkau nggak pernah malu. Nggak pernah malu. Mungkin malu-maluin di hadapan Tuhan, iya. Tapi nggak pernah kita malu karena kita nggak tahu apa yang harus kita malukan, karena kita nggak pernah ngajak. Saudara, satu contoh yang terakhir saya mau katakan demikian. Kalau saudara wajahnya kotor, wajahnya rambutnya panjang, kumisnya panjang, atau mungkin saudara pasang alis salah sebelah. Kalau saudara nggak ngaca, kira-kira saudara pede terus nggak jalan? Tetap aja saudara jalan begini kan. Alisnya mencong sebelah. Saya nggak peduli, saya nggak punya kaca kok. Ya kan? Saudara mukanya kotor gitu kayak badut, saudara nggak peduli, rambut saudara aut-autan. Tapi kalau saudara punya kaca, wah rapi. Sering nggak ngaca di sana? Saudara ngacalah di Alkitab setiap hari. Baru saudara melihat betapa aut-autan rambutmu, betapa aut-autan alismu, betapa aut-autan, betapa kotornya wajahmu, dan betapa jauh dari wajahnya Kristus dan karakter Kristus. Mulai hari ini, back to Bible, supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan menderita. Ketika Tuhan taruh sesuatu di dalam hatimu untuk menderita, relalah menderita sampai maut menjemputmu. Amin. Tuhan memberkati.